Bab 143. Melihat dari dekat, dada kiri wajah hantu itu tertusuk, meninggalkan lubang darah yang menakutkan. Melalui luka itu, samar-samar kita bisa melihat tunggul tulang putih, yang sangat meresap. Adapun pedang patah perunggu yang dia banggakan, dia sedang bermain dengannya oleh Hao Kun Qin saat ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa dia adalah Raja Naga yang legendaris? Wajah hantu itu menundukkan kepalanya dan mengeluh kepada tangan berdarah di sampingnya. Tangan berdarah itu berkata tanpa daya, saya baru saja mengatakan bahwa ketika dia bukan puncak transformasi, Anda menyela saya. Wajah hantu itu ingin menangis tanpa air mata. Dia berpikir bahwa karena basis kultivasi Hao Kun Qin bukanlah puncak dari tahap transformasi, itu harus menjadi tahap terakhir dari tahap transformasi. Bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan mengira bahwa Hao Kun Qin ternyata adalah pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa. Bai Jingwen, idiot ini, cari kematian sendiri, jangan tarik aku. Hantu itu menggertakkan giginya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Seperti tangan darah, hantu saat ini menghadapi kebencian Bai Jingwen, yang telah mencapai puncaknya. Jika bukan karena Bai Jingwen untuk mendapatkan angin, dia akan mengeluarkan perintah bergandengan tangan, dan dia juga akan menghasilkan teknik dan seni bela diri yang indah sebagai hadiah. Bagaimana dia bisa datang ke Jiangcheng untuk membunuh Hao Kun Qin? Sekarang, dia tidak hanya terluka parah. Bahkan pedang patah perunggunya yang paling berharga dipatahkan lagi oleh Hao Kun Qin karena pukulan barusan. Itu senjata ajaib. Pedang perunggu yang patah, yang sudah merupakan produk cacat, patah lagi. Membuat kekuatannya sangat berkurang. Jantung Guimian meneteskan darah. Dia tidak sabar untuk menebas Bai Jingwen. Dari mana kamu berasal dari senjata roh tingkat rendah ini? Hao Kun Qin bertanya setelah bermain dengan pedang perunggu yang patah untuk sementara waktu, menoleh untuk melihat wajah hantu itu. Pil dan senjata roh adalah seniman bela diri kuno, dan selain dari latihan dan keterampilan bela diri, itu adalah dua hal yang paling penting. Yang pertama dapat menyembuhkan luka, menyembuhkan penyakit, dan bahkan meningkatkan kultivasi. Yang terakhir dapat meningkatkan kekuatan tempur. Biarkan para pejuang bertarung lebih banyak tingkatan. Tapi seiring waktu, metode alkimia hampir hilang di dunia seni bela diri. Hal yang sama berlaku untuk metode casting artefak roh. Meskipun ada beberapa keluarga dan kekuatan kuno yang mempertahankan metode rahasia menggunakan senjata spiritual. Tetapi jika Anda ingin menggunakan senjata spiritual, Anda tidak hanya membutuhkan metode rahasia casting khusus. Bahan berharga juga dibutuhkan, tetapi banyak dari bahan-bahan ini telah menghilang. Ini juga menyebabkan fakta bahwa senjata roh menjadi lebih langka dan lebih berharga. Meskipun pedang patah perunggu yang diambil Guimian hanyalah senjata roh rendahan tingkat rendah, dan itu masih merupakan sisa yang patah. Tapi itu masih harta yang langka. Dengan status dan status wajah hantu, seharusnya tidak mungkin mendapatkan harta seperti itu. Oleh karena itu, Hao Kun Qin sedikit penasaran bagaimana dia mendapatkan pedang patah perunggu ini. Mendengar pertanyaan Hao Kun Qin, Guimian buru-buru menjawab dengan hormat, Hui Longwang, pedang patah perunggu ini. Aku menghabiskan semua kekayaanku dalam pelelangan harta karun yang diadakan oleh keluarga Cao. Lelang harta karun yang diadakan oleh keluarga Cao. Hao Kun Qin mengangkat alisnya sedikit. Guimian tahu bahwa Hao Kun Qin belum pernah mendengarnya, jadi dia buru-buru memperkenalkan, Raja Naga, keluarga Cao adalah salah satu keluarga utara, yang telah diturunkan selama lebih dari 300 tahun. Nenek moyangnya adalah pedagang terkenal di daerah utara. Petik 2. Meskipun leluhur keluarga Cao tidak memasuki istana sebagai pejabat, dia adalah salah satu pedagang top di wilayah utara. Hubungan dengan banyak pejabat sipil dan komandan militer tidak dapat diubah. Sejauh ini, keluarga Cao selalu memperhatikan bisnis. Setiap generasi leluhur adalah pengusaha yang sangat baik. Dengan latar belakang lebih dari 300 tahun, kekayaan keluarga Cao telah terakumulasi ke tingkat yang menakutkan. Ada banyak harta di rumah harta karun keluarga. Keluarga Cao mengadakan pelelangan harta setiap tahun. Di pelelangan, berbagai harta akan muncul. Ada bahan obat berusia berabad-abad, latihan tingkat tinggi dan seni bela diri, dan bahkan senjata spiritual dan ramuan yang berharga. Lelang harta karun umumnya hanya mengundang orang-orang dari keluarga besar di wilayah utara untuk berpartisipasi. Saya juga tercakup dalam cahaya pembunuh top dengan tangan, dan mendapat surat undangan dari Bai Jingwen, kata wajah hantu. Ketika Hao Kun Qin mendengar ini, ada tatapan tertarik di matanya, tanpa diduga, ada keluarga di wilayah utara yang dapat mengadakan lelang tingkat ini. Anda dapat pergi dan melihat apakah Anda memiliki kesempatan. Dia telah berpartisipasi dalam lelang semacam itu di luar negeri. Saya juga mendengar bahwa pasukan teratas di ibu kota akan diadakan secara teratur.
Tapi dia tidak menyangka bahkan ada di wilayah utara. Meskipun keluarga Cao mengeluarkan harta itu, dia memandang rendah harta itu. Tapi tidak apa-apa membawa Gu Yunxiang untuk melihatnya. Hao Kun Qin dengan santai melemparkan pedang perunggu dan melemparkannya ke Gui Mian, dan berkata dengan ringan. Berlututlah dengan patuh, dan ketika para pembunuh untuk membunuhku tiba malam ini, aku akan mengemasnya bersama. Ya? Gui Mian dengan bersemangat menyingkirkan pedang patah perunggu itu. Dia tidak menyangka bahwa Hao Kun Qin akan mengembalikan pedang perunggu yang patah kepadanya. Ekspresi wajah hantu jatuh di mata Hao Kun Qin, yang membuatnya tersenyum acuh tak acuh. Belum lagi pedang perunggu yang patah, itu hanya senjata roh tingkat rendah yang rusak. Bahkan jika itu adalah senjata roh tingkat rendah yang utuh, dia tidak bisa melihatnya. Untuk prajurit biasa, senjata roh tingkat rendah adalah harta karun. Tapi baginya, itu tidak berbeda dengan senjata biasa. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia menghancurkan senjata roh tingkat rendah dengan satu pukulan. Dalam sekejap mata, itu pukul 8 pagi berikutnya. Saat Baxia dan Jiaoqi bersama dan membawa Hokin kembali dari luar. Melihat 12 sosok berlutut dengan rapi di ruang tamu villa. Semua orang terluka parah, dan wajah mereka tampak menyesal. Jika mereka bisa melakukannya lagi, membunuh mereka tidak akan datang ke Jiangcheng untuk membunuh Hao Kun Qin demi seni bela diri dan seni bela diri. Meskipun latihan khusus dan seni bela diri itu bagus, Anda masih harus hidup untuk mempelajarinya. 12 pembunuh semua berdoa diam-diam di dalam hati mereka saat ini, berharap mereka bisa meninggalkan Villano. Satu hidup-hidup. Beberapa pembunuh bahkan bersumpah dalam hati mereka, selama dia bisa pergi hidup-hidup dia akan mencuci tangannya dengan emas dan mundur dari industri pembunuh. Sejak itu, kami akan selalu baik. 12 pembunuh ini, selain tangan darah dan wajah hantu, 10 sisanya semuanya adalah pembunuh elit tangan ke tangan, yang semuanya berada di atas tahap awal transformasi. Untuk 10 pembunuh yang datang dari belakang, Hao Kun Qin tidak menyerang mereka. Dalam kapasitasnya, bagaimana mungkin setiap kali seorang pembunuh datang, dia akan memberi pelajaran. Karena itu, 10 pembunuh yang datang kemudian semuanya diajari oleh tangan darah dan wajah hantu. Sebagai pembunuh pertama dan kedua dalam daftar pembunuh tangan kosong, kombinasi keduanya cukup untuk menyapu sisa pembunuh tangan kosong. Hokin berjalan ke ruang tamu, melirik para pembunuh yang berlutut di sudut, dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu bahwa putranya tidak akan pernah main-main. Sementara Hao Kun Qin dan Hokin sedang sarapan, 2 pembunuh elit tangan kosong menyelinap ke Villawan. Dia langsung terluka parah oleh tangan darah dan wajah hantu. Kemudian dia berlutut untuk mencari tempat di sudut. Setelah sarapan, Hokin pergi jalan-jalan. Hao Kun Qin berjalan ke arah para pembunuh dan menatap mereka perlahan. Setiap pembunuh yang tersapu oleh tatapan Hao Kun Qin tidak sabar untuk meletakkan kepalanya di tanah. Tidak berani menatapnya sama sekali. Bab 144. Seharusnya hampir sampai. Hao Kun Qin berkata perlahan, ini layak menjadi organisasi pembunuh peringkat kedua di kerajaan Xia besar. Hanya dalam satu malam, ada 14 master tingkat dunia yang datang untuk membunuhku. 14 master dari keadaan transformasi, termasuk 2 master hebat dari puncak keadaan transformasi. Kekuatan semacam ini, bahkan Mohis, yang dikenal sebagai keluarga pertama di wilayah utara, tidak dapat dikirim. Namun, Bai Jingwen mengirimkannya dengan perintah bergandengan tangan. Inilah perbedaan antara organisasi pembunuh dan kekuatan lainnya. Karena itu, banyak orang lebih suka menyinggung keluarga bangsawan daripada organisasi pembunuh. Meskipun nada Hao Kun Qin polos, semua pembunuh merasa seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es. Bahkan darahnya membeku. Tepat ketika para pembunuh mengira mereka sudah mati, kata-kata Hao Kun Qin berikutnya membuat mereka semua tercengang. Semua orang meninggalkan satu tangan sebagai hukuman karena berencana membunuhku, kata Hao Kun Qin. Para pembunuh yang telah pulih, semuanya menunjukkan ekstasi di wajah mereka dan berteriak. Terima kasih Raja Naga karena tidak membunuh. Terima kasih Raja Naga. Meskipun meninggalkan lengan, itu akan sangat mengurangi kekuatan mereka. Tetapi dibandingkan dengan tuduhan membunuh panglima tertinggi untuk melindungi negara, hukuman seperti itu terlalu ringan. Jika mereka dilempar ke zona perang, para prajurit harus menjepit mereka dan menebas mereka 1000 kali. 14 pembunuh tidak ragu-ragu sama sekali, mereka bekerja dengan tegas, dan memotong ketangan yang tidak sering mereka gunakan. Retakan. Dalam sekejap, 14 lengan yang patah jatuh. Bau darah yang kuat memenuhi seluruh ruang tamu. Bersihkan ruang tamu. Hao Kun Qin sedikit mengernyit. 14 pembunuh buru-buru pindah,
mengubah diri mereka menjadi pembersih, dan mulai membersihkan mereka dengan hati-hati. Mereka tidak hanya membersihkan ruang tamu, tetapi juga membersihkan seluruh villa secara menyeluruh. Hao Kun Qin melihat sekeliling dan sedikit mengangguk, waktunya hampir habis, saatnya menemukan Bai Jingwen untuk menyelesaikan akun. Ketika 14 pembunuh mendengar kata-kata itu, mata mereka berbinar karena marah. Semua orang membenci Bai Jingwen. Jika Bai Jingwen tidak mengeluarkan perintah langsung, bagaimana mungkin mereka datang ke Jiangcheng untuk membunuh Hao Kun Qin? Itu adalah komandan pengadilan naga, pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa. Bahkan jika semua pembunuh dari tangan ke tangan bersatu, tidak mungkin menjadi lawan Hao Kun Qin. Belum lagi, Hao Kun Qin, sebagai komandan Longting, bertanggung jawab atas barak khusus No. 1 di kerajaan Xia besar, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Membunuhnya sama saja dengan mencari jalan buntu. Meskipun Hao Kun Qin menyelamatkan hidup mereka, biarkan saja mereka mematahkan tangan mereka sebagai hukuman. Tetapi sebagai pembunuh, setelah mematahkan lengan mereka, kekuatan mereka akan menurun. Anda pada dasarnya dapat mengucapkan selamat tinggal pada industri ini. Hao Kun Qin menoleh ke Ba Xia dan Jiao Qi, dan berkata, "Jangan ikuti kali ini, tetap di rumah untuk melindungi ayahku." Bagaimanapun, dia membawa 14 pembunuh dan menuju ke Provinsi Guangan dan kota Beihai dengan cara yang ganas. Provinsi Guangan memiliki ekonomi yang relatif berkembang di antara 5 provinsi utara. Selain keluarga Bai, masih ada beberapa keluarga bangsawan di Provinsi Guangan. Sore itu, Hao Kun Qin membawa 14 pembunuh ke kota Beihai. Di bawah kepemimpinan Tangan Darah dan Wajah Hantu, sekelompok orang langsung pergi ke markas Pedang Putih. Markas besar Bairen terletak di kota Beihai, sebuah klub pribadi kelas atas. Ini adalah clubhouse di sisi baiknya, tetapi keamanannya sangat ketat. Hanya di organisasi pembunuh tangan kosong, pembunuh di atas level elit dapat memasukinya. Di kantor kepala, Bai Jingwen mendarat di jaring gelap Bila Putih dan melihat bahwa sudah ada 14 pembunuh, dan kemudian dia memerintahkan Bila Putih. Terutama di antara mereka adalah Bloodhand dan Ghostface, 2 pembunuh kelas atas ini. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya, "Nama keluarga Qin, kamu sudah mati." Saat dia keluar dari White Blade Dark Web, pintu yang tertutup itu tiba-tiba terbuka. Bai Jingwen melihat tangan berdarah dan wajah hantu berjalan masuk, dan wajahnya tidak bisa menahan senyum. Apakah keduanya telah menyelesaikan perintah Pedang Putih untuk menerima hadiah tugas? Tangan Darah dan wajah hantu tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka menatap Bai Jingwen dengan muram, menatapnya kemana-mana. Bai Jingwen tiba-tiba menemukan bahwa tangan berdarah dan lengan kiri wajah hantu itu semuanya kosong. Ini membuat wajahnya tiba-tiba berubah, memikirkan bayangan lengan Hao Kun Qin terputus. Dia baru saja akan bertanya, ketika seseorang masuk lagi di luar pintu. 12 pembunuh elit tangan kosong masuk ke kantor satu persatu. Mereka semua sama seperti tangan berdarah dan wajah hantu. Mereka semua tidak mengatakan apa-apa, menatap Bai Jingwen dengan ekspresi muram. Yang lebih menakutkan Bai Jingwen adalah bahwa ke-12 pembunuh elit telah patah satu tangan. "Apakah kalian semua gagal dalam pembunuhan itu?" Bai Jingwen berkata dengan kaget. 14 orang ini sudah menjadi pembunuh paling elit di Pedang Putih. Basis kultivasi setiap orang berada di atas tahap awal transformasi. Di antara mereka, Bloodhand dan Ghostface adalah master besar dari puncak transformasi. Dalam pandangan Bai Jingwen, mereka pasti berhasil membunuh Hao Kun Qin. Bagaimana bisa mereka gagal? "Pemimpin putih, apakah Anda pikir kami dapat berhasil dalam pembunuhan dengan kekuatan sampah ini? Anda bermaksud membiarkan kami mati dengan sengaja," kata wajah hantu itu dengan cara yang aneh. "Wajah hantu, apa maksudmu dengan ini?" Bai Jingwen bertanya dengan bingung. Ketika Gui Mian hendak mengatakan sesuatu, tangan berdarah itu langsung memotongnya. "Jangan bicara omong kosong, Raja Naga masih menunggu di aula." Setelah mendengar kata-kata itu, wajah hantu itu tiba-tiba menjadi tegak. Kemudian berbalik ke Bai Jingwen dan melancarkan serangan sengit. Bai Jingwen dengan cepat melawan. Tapi di adegan berikutnya, dia sudah mati. Saya melihat tangan darah dan 12 pembunuh elit lainnya, juga berlari dengan penuh semangat, berpartisipasi dalam pertempuran. Meskipun Bai Jingwen memiliki basis kultivasi dari puncak transformasi, tangannya sulit untuk bergerak. Belum lagi, di antara lawan-lawannya, kekuatan tangan darah dan wajah hantu tidak kalah dengan dia. Dalam waktu setengah menit, Bai Jingwen terjatuh ke tanah, muntah darah di mulutnya. Tangan darah, wajah hantu, dan yang lainnya tidak meninggalkan tangan apapun padanya. Dia tidak hanya melukai organ internalnya dengan parah, dia juga mematahkan puluhan tulang rusuk. Dia bahkan tidak bisa memanjat.
Jika bukan karena Hao Kun Qin menunggu di lobi, dia harus menemui Bai Jingwen. Bloodhand, Ghostface, dan lainnya bisa langsung menghajarnya sampai mati. Mengapa kamu melakukan sesuatu padaku? Bai Jingwen mengangkat kepalanya dan bertanya dengan susah payah. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia dikepung oleh tangan darah, wajah hantu, dan lainnya. Dia jelas tidak menyinggung mereka. Ketika kamu melihat Raja Naga, kamu akan mengerti. Tangan berdarah itu mendengus dingin. Dua pembunuh elit menyeret Bai Jingwen dari kiri ke kanan, meninggalkan kantor. Seolah menyeret anjing mati. Ketika Bai Jingwen diseret ke aula dan melihat Hao Kun Qin, matanya merah dan matanya hampir pecah. Ini kamu. Hao Kun Qin. Meskipun dia belum melihat Hao Kun Qin sendiri, dia telah mempelajari informasi itu beberapa kali. Oleh karena itu, Hao Kun Qin dikenali sekilas. Pesona macam apa yang kamu tuangkan ke dalam Bloodhands, sehingga mereka bisa mematuhi perintahmu? Bai Jingwen berteriak dengan gigi terkatup. Bab 145. Terjebak. Begitu suara Bai Jingwen jatuh, tangan berdarah itu bergegas ke arahnya dalam sekejap, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia menamparkan wajahnya dengan keras. Beraninya kamu tidak sopan kepada Raja Naga, mencari perkelahian. Tangan berdarah itu mendengus dingin. Bai Jingwen menatap tangan darah itu dengan tidak percaya, matanya penuh dengan ketidakpahaman. Apakah ini masih pembunuh berdarah dingin yang dia kenal, pembunuh nomor 1? Bukankah itu pelayan Hao Kun Qin yang berpura-pura? Tidak hanya tangan berdarah, wajah hantu dan 12 pembunuh elit lainnya, semua menatapnya dengan galak saat ini. Bai Jingwen tidak ragu bahwa jika dia berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Hao Kun Qin, orang yang melakukannya tidak akan lagi menjadi tangan darah, tetapi 14. Apa yang terjadi di dunia ini? Bai Jingwen meraung dalam hatinya. Masing-masing tangan darah, hantu Mian dan yang lainnya telah mematahkan lengan, jelas Hao Kun Qin melakukannya. Masuk akal bahwa mereka harus memiliki antagonisme dengan Hao Kun Qin. Tapi mengapa sikap semua orang terhadap Hao Kun Qin begitu hormat? Ini membuat Bai Jingwen sangat bingung. Dia ingin mematahkan kepalanya, tetapi tidak tahu mengapa. Hao Kun Qin melihat keraguan di hati Bai Jingwen, tertawa kecil, dan berkata, alasannya sangat sederhana, karena mereka tahu identitasku. Bai Jingwen mencibir, kamu hanya seorang biksu pertapa yang mundur sepanjang tahun. Identitas seperti apa yang bisa kamu miliki? Dia dengan hati-hati menyelidiki latar belakang Hao Kun Qin sebelum mengeluarkan White Blood Order. Saya memeriksa semua informasi tentang 3 generasi leluhur Hao Kun Qin. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa keluarga Qin Hao Kun Qin tidak lebih dari keluarga biasa di Jiangcheng. Oleh karena itu, Bai Jingwen tidak percaya bahwa Hao Kun Qin akan memiliki latar belakang apapun. Hao Kun Qin berkata dengan ringan, apakah kamu tahu mengapa Bloodhand memanggilku Raja Naga? Kenapa? Kata Bai Jingwen. Karena aku adalah Komandan Longting. Hao Kun Qin berkata sambil menatap Bai Jingwen. Ketika Bai Jingwen mendengar kata-kata itu, matanya terbuka dengan keras, dan ada kepanikan yang tak ada habisnya di matanya. Sebagai pemimpin pedang putih dan patriark keluarga Bai, dia tahu betul konsekuensi dari menyinggung Komandan Longting. Oleh karena itu, dia tidak percaya dan tidak percaya bahwa Hao Kun Qin adalah Panglima Longting. Mustahil, Komandan Longting adalah santo pelindung negara Xia besar saya. Dia duduk di teater barat dan menjaga perbatasan negara kita. Bagaimana bisa di sini? Bai Jingwen membalas dengan keras dengan secercah harapan terakhir. Hao Kun Qin mencibir, kekuatan yang mendominasi dan tak tertandingi mungkin keluar dari tubuhnya, menghancurkan segala arah. Ubin lantai yang sangat padat, di bawah kekuatan yang menakutkan ini, langsung dihancurkan dan diubah menjadi bubuk. Dewa, alam ilahi, Bai Jingwen berkata dengan gemetar. Di Daxia, hanya ada beberapa dewa yang kuat, dan hanya ada satu orang di bawah usia 30 tahun. Itu adalah Komandan Longting. Oleh karena itu, ketika dia merasakan tingkat kultivasi Hao Kun Qin, dia tahu bahwa Hao Kun Qin benar-benar Komandan Longting yang legendaris. Tidak heran tangan berdarah masih begitu hormat setelah mereka dipotong lengannya. Bai Jingwen tiba-tiba berkata dalam hatinya. Di hadapan Komandan Longting, tangan darah tidak peduli betapa hormat dan tersanjungnya mereka, itu tidak terlalu berlebihan. Setelah mengetahui identitas Hao Kun Qin, Bai Jingwen dengan cepat meluruskan posturnya. Secara aktif mengakui kesalahannya dan berkata, Raja Naga, saya tahu itu salah. Saya bersedia mematahkan lengan saya dan menebus kesalahan kepada Raja Naga seperti halnya tangan darah. Hao Kun Qin mencibir dan berkata, apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu kemarin? Bai Jingwen langsung mengingat permintaan yang dibuat Hao Kun Qin kepadanya di telepon tadi malam.
Dia buru-buru berkata, Raja Naga, aku akan mencabut White Blade Order dan membubarkan White Blade. Meskipun pembubaran White Blade akan membuat kekuatan dan pengaruh keluarga Bai anjlok, sangat mungkin keluarga Bai akan jatuh langsung dari keluarga kelas menengah ke keluarga biasa. Tetapi untuk bertahan hidup, Bai Jingwen tidak bisa lagi mengurus sebanyak itu. Dia berpikir bahwa dia telah berjanji untuk menyelesaikannya dengan sia-sia. Hao Kun Qin harus membiarkannya pergi. Namun, kata-kata Hao Kun Qin selanjutnya membuatnya kedinginan. Sudah terlambat, sejak kamu mengancamku dengan keluargaku tadi malam. Akhir ceritamu telah hancur. Naga itu memiliki sisik terbalik, dan jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Sejak Bai Jingwen menyentuh lilinnya, hanya ada satu kata kematian pada akhirnya. Bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarga Bai juga akan dihancurkan karena perilaku bodohnya. Raja Naga, selamatkan hidupku. Aku tidak berniat melakukan apapun pada keluargamu. Bai Jingwen memohon belas kasihan dengan keras, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara menerobos udara tiba-tiba terdengar. Jari-jari Hao Kun Qin meledak dengan energi yang dahsyat, menusuk langsung ke kepala Bai Jingwen, meninggalkan lubang darah di tengah alisnya. Di dunia bawah tanah wilayah utara Megatron, pemimpin pedang putih dan patriark keluarga putih selama beberapa dekade telah jatuh. Hal berikutnya, kamu harus tahu bagaimana melakukannya. Hao Kun Qin menoleh dan melihat Blood Hand dan yang lainnya. Pengetahuan. Blood Hand dan yang lainnya menjawab serempak. Hao Kun Qin sedikit mengangguk, berbalik dan meninggalkan markas White Blade. Setelah dia pergi, tangan darah dan yang lainnya segera melancarkan aksi untuk menghancurkan keluarga Bai. Sebagai Raja Dunia Bawah Tanah di wilayah utara, keluarga Bai memiliki sangat sedikit anggota keluarganya yang murni. Kebanyakan orang memiliki darah tak berdosa di tangan mereka. Oleh karena itu, Hao Kun Qin tidak memiliki beban psikologis sedikitpun untuk menghancurkan keluarga seperti itu. Tentu saja, Blood Hand dan yang lainnya tahu gaya Hao Kun Qin. Karena itu, mereka hanya menembak anak-anak keluarga Bai yang penuh kejahatan, dan tidak pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Ketika Hao Kun Qin naik pesawat kembali ke Jiangcheng, kedua berita itu menyebar ke seluruh lingkaran atas wilayah utara, mengejutkan semua keluarga. Dalam berita pertama, organisasi pembunuh terbesar kedua di kerajaan Xia Besar mengumumkan pembubarannya. 14 pembunuh, termasuk Blood Hand dan Ghostface, mengumumkan bahwa mereka akan mencuci tangan mereka di Golden Basin dan sepenuhnya mundur dari industri pembunuh. Berita kedua adalah bahwa Bai Jingwen, pemimpin pedang putih dan patriark keluarga Bai, telah meninggal, dan lebih dari 60% anak-anak keluarga Bai telah dibunuh. Keluarga Bai, yang telah diwarisi selama lebih dari 200 tahun, dicabut. Semua keluarga yang menerima berita itu terkejut. Keluarga Bai bukan keluarga biasa, tetapi keluarga kelas menengah. Di tangannya, dia memegang pedang 1 lawan 1, dan kekuatannya sangat kuat. Bagaimana bisa keluarga yang begitu kuat dicabut tiba-tiba? Banyak orang yang berpikiran tajam telah merasakan jejak kelainan dari dua pesan ini. Di ruang belajar villa keluarga Mo Chun Kyu meremas cangkir teh di tangannya menjadi bubuk, dan menggeram pada bawahannya, beri aku semua kekuatanku untuk menyelidiki. Kita harus mencari tahu alasan sebenarnya kematian Bai. Keluarga. Kemarin, dia baru saja menerima berita tentang penurunan keluarga Lin, dan dia belum menanggapi. Hari ini saya menerima berita tentang kehancuran keluarga Bai. Ini adalah dua keluarga besar, dan mereka semua adalah anggota keluarga dari Kam Mohis. Penurunan keluarga Lin dan kematian keluarga Bai merupakan pukulan berat bagi keluarga Mo. Tanpa dukungan dari dua keluarga besar ini, pengaruh keluarga Mo di wilayah utara akan melemah lebih dari 30%.